sejarah kolonialisme di Nusantara tidak bisa dipisahkan dari kehadiran VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie. Sebuah perusahaan dagang yang pada awalnya didirikan untuk mengatasi persaingan antar pedagang Belanda, VOC dengan cepat berkembang menjadi kekuatan kolonial yang berpengaruh, mengendalikan tidak hanya perdagangan rempah-rempah, tetapi juga nasib bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Bagaimana sebuah perusahaan dapat memiliki kekuatan yang begitu besar hingga mampu membentuk sejarah selama lebih dari 2 abad? Kisah VOC adalah tentang bagaimana kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi alat dominasi politik yang kejam, dan dampaknya masih terasa hingga kini. Pada awal abad ke-17, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba mencari jalur perdagangan baru menuju Asia, yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa, karena selain sebagai bumbu masak, rempah-rempah juga digunakan sebagai obat dan pengawet makanan. Kesadaran akan potensi keuntungan besar dari perdagangan ini mendorong negara-negara seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris untuk melakukan ekspedisi ke timur. Namun, di antara semua kekuatan Eropa, Belanda muncul sebagai pemain utama dalam perdagangan Asia berkat pendirian VOC pada tahun 1602. Sebelum terbentuknya VOC, perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang dikenal sebagai kompani bersaing satu sama lain untuk menguasai perdagangan di Asia. Menghadapi tantangan ini, para pengusaha dan pemerintah Belanda menyadari bahwa diperlukan sebuah organisasi yang lebih terstruktur dan terkoordinasi untuk mengatasi ancaman ini dan memaksimalkan keuntungan dari perdagangan di Asia. Pada 20 Maret 1602, melalui inisiatif dari Johan van Oldenbarnevelt, seorang negarawan Belanda yang sangat berpengaruh, 6 perusahaan dagang Belanda yang berbasis di berbagai kota seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Delft digabung menjadi satu entitas besar yang diberi nama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia yang memiliki kewenangan setara dengan sebuah negara, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, VOC juga memiliki kantor pusat di Batavia, sekarang Jakarta, yang didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1619. Batavia menjadi pusat operasi VOC di Asia, di mana semua keputusan besar terkait dengan perdagangan, militer, dan politik dibuat. Kota ini dirancang dengan sangat terorganisir, dilengkapi dengan benteng pertahanan yang kuat, pelabuhan, dan fasilitas logistik yang memungkinkan VOC untuk mengontrol wilayah sekitarnya dengan efektif. Pieter Both, Gubernur Jenderal pertama VOC, memimpin perusahaan dari tahun 1610 hingga 1614. Di bawah kepemimpinannya, VOC mulai memperkuat cengkeramannya di Maluku, pusat perdagangan rempah-rempah, dengan membangun benteng-benteng dan menegosiasikan perjanjian dengan penguasa lokal. Booth juga memperkenalkan sistem penanaman wajib, di mana petani lokal dipaksa untuk menanam tanaman yang diinginkan VOC, seperti cengkeh dan pala, yang kemudian dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sangat rendah. Tokoh penting lainnya adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang dikenal dengan proyek ambisiusnya, yaitu pembangunan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Namun, proyek ini dilakukan dengan kerja rodi, yang menyebabkan penderitaan besar bagi ribuan pekerja pribumi yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Meski demikian, jalan yang dibangun Daendels tetap menjadi salah satu warisan kolonial paling terkenal di Indonesia hingga hari ini. VOC tidak hanya berfokus pada perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memperluas operasinya ke berbagai komoditas lain, seperti teh, kopi, dan tekstil.
Untuk memastikan keberlanjutan monopoli perdagangan, VOC menerapkan berbagai strategi yang efektif namun kejam. Salah satu strategi utama adalah sistem kontingenten dan verplichte leveranties, di mana para petani lokal dipaksa untuk menjual hasil bumi mereka kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Sistem ini memungkinkan VOC untuk mengontrol pasokan dan harga komoditas di pasar internasional, sekaligus menekan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para petani. Pada puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-17, VOC adalah perusahaan terkaya dan terkuat di dunia. Keberhasilan ini didorong oleh monopoli perdagangan rempah-rempah, kontrol atas rute perdagangan utama di Asia, dan kekuatan militer yang mampu melindungi kepentingan perusahaan dari ancaman eksternal. VOC juga memainkan peran penting dalam membentuk peta politik Asia Tenggara dengan mendirikan koloni-koloni yang menjadi basis kekuasaan Belanda di kawasan tersebut. Namun, seperti banyak kekuatan besar lainnya dalam sejarah, kejayaan VOC tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-17, VOC mulai menghadapi berbagai masalah yang secara bertahap melemahkan perusahaan. Salah satu masalah terbesar adalah korupsi yang merajalela di dalam tubuh organisasi. Banyak pejabat VOC yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan, dan ini menyebabkan kerugian besar bagi VOC. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, terutama untuk mempertahankan kekuatan militer dan administrasi kolonial, mulai membebani keuangan perusahaan. Sejarah VOC adalah cerita tentang ambisi, kekuatan, dan kejatuhan. Selama hampir 2 abad, VOC menguasai perdagangan di Asia dan memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Nusantara. Namun, seperti semua imperium besar, kesuksesannya didasarkan pada eksploitasi dan kekerasan, yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran. Meskipun VOC telah lama dibubarkan, dampaknya masih terasa hingga hari ini, baik dalam bentuk warisan kolonial maupun dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia tentang masa lalu yang kelam. VOC bukan hanya sebuah perusahaan dagang, tetapi juga kekuatan kolonial yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia.